Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayasa Fitri dari Prodi PGMI semester 3. Saya akan membahas materi, fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran di SD atau MI sangat penting karena menjadi dasar bagi guru, siswa maupun pihak sekolah dalam melihat keberhasilan proses belajar mengajar. Secara umum, fungsi evaluasi pembelajaran terdiri dari 6. Yang pertama, ada fungsi diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal, kesulitan belajar, serta kebutuhan belajar siswa. Contohnya kayak guru itu mengetahui siswa yang masih kesulitan membaca atau berhitung di kelas rendah. Yang kedua, ada fungsi selektif, yaitu untuk menyeleksi atau menentukan siswa sesuai dengan kemampuan dan presentasinya. Misalnya kayak menentukan siswa yang berhak mengikuti lomba atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, fungsi penempatan untuk menentukan siswa pada kelompok atau program pembelajarannya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Misalnya kayak kita membentuk kelompok belajar berdasarkan kemampuan akademik. Yang keempat, fungsi pengukur keberhasilan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Contohnya kayak kita melihat apakah setelah materi perkalian siswa sudah bisa mengerjakan soal dengan benar. Jadi maksudnya kita itu harus melihat siswa itu apa emang udah benar-benar mengerti atau belum. Yang kelima, fungsi perbaikan dan pengembangan, memberi masukan kepada guru untuk memperbaiki metode, strategi, dan media pembelajaran, yaitu untuk memberi informasi motivasi siswa untuk belajar lebih baik. Yang keenam, fungsi akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dan sekolah kepada orang tua, masyarakat maupun pemerintah tentang kualitas pendidikan. Itulah 6 fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran berbeda dengan fungsi. Meski keduanya saling berkaitan, kalau fungsi lebih menekankan pada manfaat evaluasi, maka tujuan lebih mengarah pada sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan evaluasi itu tersendiri. Tujuan evaluasi pembelajaran itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Evaluasi dilakukan agar guru tahu apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Mengetahui perkembangan belajar siswa. Dengan evaluasi, guru dapat melihat perkembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Jadi tujuannya supaya guru tahu bagian mana yang belum bisa dikuasai siswa dan apa penyebab kesulitan siswa. Yang keempat, ada memberikan umpan balik bagi guru dan siswa. Guru mendapat masukan untuk memperbaiki cara mengajar, sedangkan siswa mendapat informasi tentang kelemahan dan kelebihannya. Yang kelima, ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil evaluasi dapat memacu siswa agar lebih giat belajar, baik melalui keberhasilan maupun tantangan untuk memperbaiki kekurangannya. Yang keenam, ada sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya untuk kenaikan kelas, remedial atau pengayaan, hingga pemberian penghargaan atau bimbingan khusus. Yang ketujuh, ada mempertanggungjawabkan proses pembelajaran. Tujuan evaluasi juga untuk memberi
laporan kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah terkait hasil belajar siswa. Sasaran evaluasi pembelajaran. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah hal-hal yang menjadi objek penilaian dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga keseluruhan proses belajar. Berikut sasaran utamanya ada 6. Yang pertama ada siswa. Sasaran evaluasinya mengetahui kemampuan, minat, motivasi, bakat, serta kesulitan belajar siswa, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sasaran evaluasi yang kedua yaitu ada proses pembelajaran. Sasarannya untuk menilai bagaimana jalannya proses belajar, metode, strategi, pendekatan, dan media yang digunakan oleh guru. Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa? Yang ketiga, hasil belajar. Sasarannya untuk menilai capaian belajar siswa berdasarkan kompetensi dasar dan indikator. Misalnya kayak penguasaan konsep matematika, kemampuan membaca, menulis, atau sikap sosial. Yang keempat ada guru. Sasaran utamanya yaitu mengevaluasi peran guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Apakah guru sudah menggunakan strategi yang tepat, memberikan bimbingan, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kelima ada program pembelajaran. Sasarannya, apakah kita sudah sesuai dengan tujuan, materi, metode, dan evaluasi, referensi program dengan kebutuhan siswa. Yang keenam ada lingkungan belajar. Jadi sasaran utamanya kita harus melihat kondisi kelas, sarana prasarana, dan media belajar. Suasana belajar yang mendukung siswa berkembang dengan optimal. Dengan lingkungan belajar itu kita harus melihat apakah suasananya udah bagus atau belum sih. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengetahui keberhasilan belajar, memberikan umpan balik dan dasar pengambilan keputusan. Tujuannya adalah menilai pencapaian kompetensi siswa serta memperbaiki proses pembelajaran. Sasarannya mencakup siswa, proses hasil belajar, guru, program pembelajaran, dan lingkungan belajar. Dengan evaluasi yang baik, mutu pembelajaran dapat ditingkatkan secara menyeluruh.